Kabar Pak, baik, terima Pak kasih Haji. sudah datang ke kediaman kami. Ya, silakan duduk Pak, duduk Pak, duduk Pak. Duduk Pak, aduh. Ini namanya ibarat bahasa kita lat ini, hapat bertemu jarang berkumpul. Ya itulah ya. Nah, ini hikmah pertemuan namanya kan. Jadi gimana Pak untuk kita malam ini? apa yang ingin Bapak tanyakan Pak? Nah, Karena kita sama-sama jurnalis, sama-sama YouTuber, ya, sama-sama memiliki media, ya, sama-sama sering ada di posisi terdepan dan sedikit nyerempet bahaya, Pak. oke. Jadi begini, malam ini kita bahas bersama ya, Ya. terkait dengan kesiapan Porprov 2023 ya. Karena bagaimanapun kita harus memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat, kepada KONI ya. Bentar. Kapasitasnya ini saya sebagai apa nih? Kan Bapak sudah ngomong sebagai wartawan. Oh, sebagai wartawan. Oke, Sebagai catat jurnalis. sebagai wartawan. Oke, kita masuk sip. ke masalah ya. Pak Teta, Siap. bagaimana kira-kira menurut Bapak kesiapan Porprov 2023 di Lahat? Sebab kan Lahat ini tuan rumah di Porprov Tuan rumah, ya benar, 2023. Silakan. Persiapan ini kan banyak ruang lingkup persiapan. Bisa lebih spesifikasi ini persiapan apa dulu nih Pak Bardi? Jadi kita lihat dulu di persiapan atlet. Persiapan atlet. Ya. Kalau menurut hemat saya secara pribadi, saya sebagai jurnalis, persiapan yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemkab Lahat terkait dengan Porprov ya Pak ya. Ya. Sebenarnya sudah lumayan baik. Ya. Kenapa saya bisa bicara lumayan baik? Pertama dengan banyaknya event-event yang dilakukan di Kabupaten Lahat. Terakhir itu Panahan ya. Kita Panahan yang baru beberapa hari yang lewat kita lakukan. Itu adalah momen baik untuk Kabupaten Lahat menjaring bibit-bibit yang potensial untuk dirangkul sebagai atlet Kabupaten Lahat di Porprov 2023 Itu nanti. satu proses penjaringan ya. Saya yakin itu proses penjaringan. Karena tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Pak Bupati Kabupaten Lahat itu, Pak Bupati Ciujang itu untuk sesuatu hal yang sia-sia. Saya tahu persis itu. Tidak mungkin beliau atau Pemkab Lahat ya pada umumnya melakukan sesuatu yang sia-sia. Oh, itu ya. Ya. Jadi berarti kan kalau saya simpulkan apa yang Bapak sampaikan itu bahwa seluruh cabang olahraga ya, cabur di Kabupaten Lahat ini yang nanti akan disiapkan ke Porprov itu sudah harus membentuk tim-tim atlet yang akan dilatih begitu secara intensif. Sekarang begini, Ya. Pak Bardi adalah salah satu ketua cabur, Ya, hoki. ya kan? Ya. Tentunya Pak Bardi tahu dong, Ya. iya kan? Ya. Nah, kalau kita nih, aku nih sebagai jurnalis kan belum tentu tahunya sedalam apa yang Pak Bardi ketahui, kan begitu. Ini jangan sampai ini kan kita harus kok dalam konteksnya begini, kita harus profesional dalam menyikapi dan menyimpulkan sesuatu. Ya kan? Supaya tidak menimbulkan persepsi yang salah di mata masyarakat tentang Kabupaten Lahat. Kita ini warga Kabupaten Lahat loh. Jangan sampai kita secara sadar atau tidak sadar kita ikut menjelekkan nama baik Kabupaten Lahat. Nah, artinya kan begini ya, bahwa sudah waktunya. Ya, dalam hal Saya rasa Bapak sependapat ya. Sudah waktunya seluruh cabur itu membuat tim-tim atletnya yang akan dilatih selama 1 tahun lah kira-kira ya, 1 tahun yang nantinya akan disiapkan ke Porprov 2023. kalau itu nanti akan saya tanyakan dengan Ketua KONI, Ya. ya, Ya. bagaimana? Atau kita sama-sama kita tanyakan ke KONI Kabupaten Lahat tentang persiapan yang Ya. akan dilakukan atau telah dilakukan oleh Kabupaten Lahat menyongsong atau menjelang Porprov 2023. Dan ingat, Bapak kan sebagai salah satu ketua cabur dan saya bukan anggota KONI, bukan pengurus, apalagi pengurus di KONI Kabupaten Lahat. Tetapi memang persiapan itu ada yang bisa kita lihat, ada yang memang secara kasat mata tidak bisa kita lihat. Karena bentar, karena
proses penjaringan atlet itu sendiri tidak bisa selalu kemungkinan ya tidak bisa selalu digembar-gemborkan. Kalau kita lihat nih contoh Pak Bardi adalah salah satu bibit potensial. Kalau kita gembor-gemborkan nanti Pak Bardi dicomot oleh orang lain gimana? Yang rugi kabupaten mana? Nah itu intinya Pak. Yakinlah Kabupaten Lahat pasti berbuat yang terbaik untuk Porprov 2023. Nah. Segmen kedua. Oke boleh. Artinya kan kalau yang pertama kan sudah pasti kita harus menyiapkan tim atlet ya. Harus. Sebagai tuan rumah. Yang kedua, kita kan berada di peringkat ke-9 di Porprov Ukuraya. Ukuraya, ya. Hanya ada kalau saya tidak salah 9 cabur yang menghasilkan emas. Dan itu perunggu dan perak. Kita kan tuan rumah. Ya. Bagaimana menurut Pak Tirta terkait dengan target emas yang akan datang dan ini harus real dicapai? Nah, sekarang jangan tidak mimpi. Bukan. Sekarang begini. Berapa target yang harus dicapai? Ya, kalau target kau ini kan 36 yang akan datang. Yang akan datang? Ya. Nah, berarti 36 lah. Oke. Itu kan artinya belum baku. Ya kan? Namanya target. Tercapai baik, tidak tercapai kan kita sudah berusaha. Kan begitu? Nggak bisa gitu dong. Yang tidak bisa. Ini pertandingan. Dalam satu pertandingan itu yang baku itu adalah menang dan kalah. Perolehan medali kita hitung kualitas dan kuantitas berapa banyak medali yang kita dapatkan. Makanya kita dapat peringkat. Kan gitu. Nah, tentang untuk mendapatkan besaran medali yang dikatakan 36 tadi, tentunya harus dengan perjuangan yang gigih dari para atlet. Contoh hoki. Hoki berhasil di Ukuraya nih. Ya, emas. Ya kan dapat emas. Ya. Apakah ada jaminan nih kita ke depan akan dapat emas? Nah, tentunya kan harus jadi di sini latihan secara intensif ya, kan. Latihan betul. Iya kan? Artinya kalau pada saat kita mendapat emas ya, kita ambil contoh hoki ya. 1 emas di Ukuraya. Ya. Kita mengukur latihan kita seperti apa sih dulu. Iya. Nah, artinya apabila kita tingkatkan lagi, pasti berpotensi mendapat kemungkinan kan? Kemungkinan. Ya. Ini kita bisa 2023 masih lama. Kemungkinan kan? Ya. Nah, kemungkinan berarti pencapaian itu kalau kita bicarakan sekarang itu normatif. Kecuali kita sudah masuk final. Berarti kita bisa menentukan kita juara 1 atau juara kedua. Nah, sekarang kita harus pintar menelaah nih Pak Bardi. Ya, Bapak kan sebagai salah satu ketua cabang olahraga di KONI Kabupaten Lahat. Ya. Jadi ketika Anda sebagai ketua cabang olahraga tadi menyatakan bahwa di 2023 kita akan lebih. Harus. Ya memang harus. Dan ketika itu tidak Dan tercapai. saya harus optimis. Nah, berarti Kabupaten Lahat juga harus optimis. Iya kan? Jadi mari kita hilangkan keraguan-raguan bahwa Kabupaten Lahat tidak bisa menjangkau perolehan 36 perolehan medali emas di Porprov 2023. Kita dapat 26 rasanya. 26 ya. Nah, Bapak aja nggak ingat bagi saya, Pak. Kalau untuk meningkatkan kan menjadi 36 kan tinggal nambah 10. Garis bawahi kata-kata tinggal menambahi 10. Sekarang cabur mana yang diunggulkan? Satu medali emas itu butuh perjuangan yang gigih, kuat, keras, tekun ya, dan keseriusan kebersamaan tim. Dan musuh ada di depan mata. Depan mata, yaitu hampir di seluruh kabupaten kota untuk mendapatkan medali itu, ya kan? Kalau kita pesimis, kita tidak mendukung atlet kita tidak mendukung KONI kita di Kabupaten Lahat, bagaimana yang lain bisa mendukung? Sedangkan bentuk dukungan atau moralitas kita kepada atlet itu harus supaya bisa meningkatkan daya juang para atlet, gitu loh. Ini sudah 2 kesimpulan yang saya ambil dari pembicara Pak Tirta. Dan kesimpulan itu Pak Bardi selalu kalah. Bukan. Jadi kesimpulan pertama dari Pak Tirta ini, cabur harus membuat tim. Nah, untuk meningkatkan medali, tim atlet yang sudah terpilih, sudah terseleksi ini harus terlatih secara maksimal. Itu memang satu keharusan. Pertama, jelaslah. Tidak ada tim yang tidak punya apa tadi yang Bapak maksudkan tadi, persiapan. Konyol itu pasti. Dan yakinlah Pemkab Lahat bersama KONI Lahat
sudah mempertimbangkan itu. Saya yakin itu. Serius? Iya, saya yakin. Oke, segmen ketiga. Boleh. Ada tim atlet terpilih. Mhm. Kan latihan secara intensif dituntut. Mhm. Kan perlu ada fasilitas, lapangan dan alat olahraga. Olahraga Gimana apa dulu? ini? Olahraga apa dulu nih? Harus ya spesifik. misalnya ya kalau bola kaki kita udah punya ya, satu bola udah cukup main bersama kan. Tapi kan ada beberapa cabur yang tidak, alatnya harus satu orang satu. Seperti hoki. Kan? Satu orang satu dong sticknya. Nah, kan 24 pemain 24 stick lapangannya. Sekarang oke lah, kita anggap pukul rata lah. Bagaimana ini? Untuk mendukung prestasi tadi, pelatihan yang intensif tadi kan harus ada sarana. Ya betul. Betul. Bulan berapa kira-kira pandangan Pak Tirta lapangan itu akan dibangun oleh Kabupaten Lahat? Hoki. Oh, seluruh. Oh, seluruh. Seluruh. Sekarang begini, kalau menurut pandangan, kan bicaranya Silakan, tentang ya, pandangan. sambil ngopi. Oh boleh, silakan Pak. Ngopi Pak. Tadi udah dibuatkan tapi tanpa gula Pak. Saya tahu Bapak diabetes. Jadi, Oke. jadi begini, kalau kita pandangan secara umum ya global, ada kata pepatah yang menyatakan begini, puncak gunung es di dalam lautan itu kelihatan kecil, tapi jarang sekali orang melihat apa yang terjadi di bawahnya. Paham maksudnya kan? Ya, tahu. Iya. Jadi kalau Pak Bardi tadi bicara tentang persiapan, pukul rata katanya untuk seluruh cabang olahraga. Pertanyaan yang tepat yang harus saya jawab adalah satu. Pak Bardi yakin tidak kita akan melaksanakan Porprov 2023 itu dengan sukses? Yakin? Itu kuncinya Pak. Sangat yakin. Nah. Tapi begini ya. Tapi begini. Apa itu pemerintah daerah ya? Memang sudah harus bekerja sejak dini ya. Artinya paling tidak mulai dari bulan Mei lah ya. Kan 1, 2, 3 kan pasti belum. Oh, ya. Ya, bulan Mei sudah bekerja, paling tidak pergi ke lapangan ya. Ya, cabur sudah diperintahkan membentuk tim atlet, ya kan, latihan secara intensif. Ya. Kan anggarannya sudah diajukan oleh cabur-cabur ke. Nah sekarang begini, kalau anggaran, kan Bapak tahu udah diajukan. Sudah, Nah sekarang sudah disetujui atau belum? sudah, Sudah. Sudah ketok palu atau belum? ya, sudah. Nah, sudah. Nah sekarang implementasinya bagaimana? Apakah sudah latihan atau bagaimana? Ini saya tanya nih, saya balik tanya nih. Ya. Jadi dari keyakinan Ya, Bapak pasti tadi, kan penggunaan anggaran itu kan harus ada kegiatan. nah harus efektif kan pelaksanaan. Artinya kalau dia kegiatan terus menerus, kemudian ada latihan tanding sebagai bentuk kegiatan dan membeli alat-alat olahraga. Nah begini, kalau kita membeli alat tadi katanya kan, kita ini berbicara tentang skup kabupaten, skup yang luas ya. Apalagi ini Porprov. Artinya tidak ada pembelian yang bisa dilakukan secara sembarangan. Tidak boleh. Tidak bisa itu Pak. Harus Makanya, ya makanya kita pun harus, saya yakin Pemkab Lahat ya dalam hal ini akan lebih selektif dan profesional dalam berbelanja alat-alat kebutuhan olahraga untuk menyongsong Porprov 2023 nanti. Tidak mungkin kita sebagai kabupaten yang menjadi tuan rumah yang tidak siap. Ini aku sebagai ini apa warga masyarakat ya, sebagai wartawan, sebagai warga masyarakat Kabupaten Lahat, berpikirnya kita secara logis ke depan. Kita tidak mungkin konyol. Kabupaten Lahat, Pemkab Lahat, Bupati Kabupaten Lahat, Ketua KONI dan lain-lain, teman-teman yang lain-lain tidak akan konyol dengan tidak mempersiapkan sesuatu secara profesional. Apalagi Porprov ini di akhir masa jabatan Pak Bupati. Pak Bupati. Ah, ini. Artinya momen yang sangat strategis bagi dia kan? Tidak. Ah, Olahraga itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan politis. Tidak bisa. Karena olahraga tetaplah olahraga. iya, Kompetisi namanya. benar. Tapi tidak bisa dikaitkan dengan masa jabatan Pak Bupati. Tidak. Karena pelaksanaan Porprov ini tidak berkaitan dengan Pak Bupati. Program rutin Sumsela ya. Iya. Ah, Karena ini levelnya kan nasional nih. Ya kan, setelah Porprov kan kita ada PON dan lain sebagainya. Tidak bisa dikait-kaitkan dengan perpolitikan secara nasional. Tidak bisa Pak.
Olahraga tetap olahraga, apapun keadaannya tetap olahraga. Tidak bisa kita tarik ke ranah politik, tidak bisa, Pak. Bapak yakin Porprov di Lahat nanti akan berjalan lancar? Malu saya sebagai warga Kabupaten Lahat kalau tidak yakin bahwa itu akan terlaksana dengan baik. Sekarang begini, terakhir ya. Latih tanding, kalah dan menang. Di ajang Porprov harus menang. Nah sekarang Bapak pilih mana? Apa lebih baik kalah dilatih tanding dalam pembentukan atlet atau kalah di ajang Porprov? Pilihannya? Saya harus memilih di antara kedua pilihan yang sulit. Contoh begini. Dalam pertandingan, kemungkinan ada dua, kalah dan menang. Dan kita pun harus memperhitungkan strategi lawan, kekuatan lawan, fisik lawan. Jadi ketiga hal ini harus dipertimbangkan. Skill mereka harus kita lihat. Ya kan? Nah sekarang pertandingan yang seperti apa yang ingin kita menangkan? Itu dulu. Bisa tidak dijelaskan kepentingannya seperti apa? Pertandingannya seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Ini itu spesifikasi dulu. Jadi Pak Bardi bisa melihat sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang pengurus, salah satu pengurus cabur di KONI Kabupaten Lahat, itu harus bisa jeli melihat. Ya kan? Tidak ada orang bertanding yang menginginkan kekalahan. Nonsen itu. Lebih baik kalah di latih tanding daripada kalah di pertarungan Porprov. Begini. Itu menurut saya. Iya. Makanya tadi sempat saya bilang puncak gunung es itu yang nampak itu kan kecil. Tapi orang tidak pernah tahu dan berpikir bahwa badan gunung es yang di bawah itu lebih besar. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang akan kita laksanakan dan kita sudah memvonis kita kalah, itu tidak masuk akal bagi saya. Lahat harus menang? Lahat harus menang dong. Harus menang dong. Di bawah Pak Bupati kita lihat nih banyak prestasi di Kabupaten Lahat yang sudah kita dapatkan. Bola kaki. Kita menang se-Sumatera Selatan. Ya. Satu prestasi lagi kita berangkat ke Surabaya. Mewakili Sumatera Selatan. Bukan Lahat loh. Sumatera Selatan. Ya, di Surabaya itu bola kaki itu jangan salah. Jangan salah. Itu programnya Sumsel. Bukan soal program Sumsel atau Kabupaten Lahat atau bagaimana. Tidak. Kita berpikirnya secara logis saja. Makanya tadi saya bilang, ada dua kemungkinan dalam pertandingan, kalah dan menang. Dan kekalahan ataupun kemenangan yang kita dapatkan di Surabaya itu tetap membuat saya bangga sebagai warga Kabupaten Lahat. Karena mereka yang berangkat itu adalah tumpuan dan harapan kita semua sebagai masyarakat di Kabupaten Lahat dan Sumsel pada umumnya. Kekalahan yang kita hadapi, kita harus legowo. Berarti bukan kita tidak maksimal. Ya, bola kaki Lahat bukan tidak maksimal. Banyak faktor loh Pak. Jadi kalau saya mendiskreditkan tim bola kaki Kabupaten Lahat karena mereka kalah, terlalu naif bagi saya. Kan Jawa Barat itu terkenal dengan pemainnya hebat semua. Paling hebat. Iya. Ya, nah. Iya. Paling hebat dengan apa itu kalau masyarakat yang datang untuk memberikan semangat? Supporternya. Supporter mereka, ya kan? Supporter mereka. Kita pun ada supporter loh di situ. Ada support, tapi tidak sebanyak mereka, ya kan gitu kan? Apa ya nama tim supporter mereka itu aku lupa. Kalau Surabaya kita kenal dengan. Tapi kan begini, ini kan bisa dijadikan ukuran untuk Lahat United ya dalam menghadapi Porprov ya. Artinya kan di ajang pertarungan nasional ini yang baru saja diikuti, kita tidak berpikir menang dan kalahnya soal lain ya. Enggak gini, kalau kita berbicara soal Porprov nanti bola kaki Lahat ya. Sanggupnya kesebelasan Kabupaten Lahat mewakili Sumatera Selatan di Surabaya di Piala Suratin itu adalah sebagai salah satu bukti bahwa sepak bola Kabupaten Lahat bisa menjaring emas di Porprov 2023. Paling tidak sudah bisa menakut-nakuti lawan. Bukan menakut-nakut, tidak. Bola kaki ini olahraga ini sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Tidak bisa menakut-nakuti. Dari situ lawan kabupaten lain sudah berpikir bahwa skill yang dimiliki oleh atlet-atlet bola kaki Kabupaten Lahat itu sudah di atas rata-rata dari kabupaten lain. Itu menurut hemat saya, Pak. Oke. Lahat percaya? Lahat percaya. Tetap semangat di bidang olahraga.